Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja saudara-saudara mahasiswa semuanya, untuk pertemuan kedua kali ini saya akan memberikan sedikit pengantar perkuliahan tentang manajemen pesantren dan madrasah. Nah, untuk pengantar kali ini mungkin saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan manajemen pesantren atau madrasah. Baik, langsung saja sahabat-sahabat semuanya. Pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama, manajemen pendidikan Islam. Karena diakui ataupun tidak, pesantren maupun madrasah keduanya merupakan bagian dari lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, pengertian pesantren atau madrasah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, menguraikan sedikit tentang apa itu pesantren, apa itu madrasah sebagai gambaran awal diskusi kita nantinya. Untuk yang ketiga, pengertian masyarakat. Karena disadari ataupun tidak, yang namanya madrasah, yang namanya pesantren tidak bisa lepas dari masyarakat. Beda lagi kalau memang kita mendirikan pondok di tengah hutan dengan siswa atau santri yang bukan manusia, lah itu kan lain lagi. Jadi masyarakat penting. Apa itu masyarakat? Siapa itu masyarakat? Dan yang terakhir, manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana memanagenya, mengaturnya terkait dengan hubungan madrasah dan pesantren untuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Manajemen pendidikan Islam. Seperti kita tahu bahwa kata manajemen itu ada yang berpendapat berasal dari bahasa Inggris, yaitu dengan kata kerja to manage. How to manage, bagaimana kita mengelola, mengatur, mengurus, melaksanakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam itu lebih mengarah pada manajemen yang ditetapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam artian apa? Bagaimana kita menggunakan, mengelola sumber daya pendidikan Islam, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan. Lembaganya sudah ada, bagaimana kita mengembangkan. Nah, itu butuh manajemen. Bagaimana kita memajukan, maka juga untuk mencapai kemajuan dan kualitas proses atau hasil proses pendidikan itu sendiri. Karena orang memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam pasti bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk mencapai hasil yang baik butuh proses dan lain sebagainya. Maka kualitas kesemuanya itu harus dikelola dengan baik, butuh manajemen. Udah barang tentu manajer, leader atau pengelola yang islami yang sudah dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang berciri khas Islam harus melekat pada manajemen pendidikan Islam. Karena kita ini pendidikan Islam, maka manajer, leader, pengelola dan siapapun itulah sebutannya, apapun itu sebutannya, itu harus mempunyai jiwa-jiwa Islami. Kemudian yang kedua, pesantren atau madrasah. Apa sih pesantren itu? Kalau kita bicara tentang definisi, banyak sekali definisi, dan definisi itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya ada yang mengatakan pesantren itu berasal dari kata santri, yaitu santri itu orang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren menjadi bisa didefinisikan dengan tempat untuk belajar agama Islam. Nah, di Indonesia terkenal dengan tambahan pondok pesantren, karena pondok itu berarti funduk atau hotel atau tempat penginapan. Itulah kenapa kemudian orang yang ingin mempelajari agama Islam dipondokkan, diinapkan, diasramakan supaya lebih intens, maka disebutlah pondok pesantren. Kalau dalam bahasa Arab, pondok pesantren disebut dengan al-ma'hadu, berasal dari kata dasar ahdun. Ahdun itu janji.
Maka al-ma'had adalah tempat mengikat janji, tempat bagaimana kita berproses untuk mewujudkan janji yang kita ikat di awal kali pendaftaran. Orang tua mendaftarkan anaknya ke pondok supaya belajar agama Islam, maka bagaimana janji yang diikat, tujuan yang dikehendaki oleh orang tua ini bisa terwujud? Maka dalam proses kesehariannya, santri atau orang yang belajar agama Islam di pondok pesantren harus dibina untuk komitmen terhadap janji yang telah disepakati di awal. Adapun madrasah adalah tempat untuk belajar, karena madrasah itu masdar mim atau isim makan bisa. Isim makan adalah tempat untuk orang yang darosa yadrusu, yang belajar. Maka madrasah identik dengan sekolah, tempat di mana orang belajar, entah itu belajar apapun, belajar agama, belajar pengetahuan umum dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, madrasah adalah lembaga pendidikan yang tumbuh setelah masjid. Karena diakui ataupun tidak, lembaga pendidikan Islam khususnya, umumnya lembaga pendidikan itu berawal di lingkungan Islam ini berawal dari masjid. Karena masjid adalah awal peradaban, awal tempat bermunculnya peradaban Islam. Maka madrasah itu setelah masjid. Nah, salah satu faktor penyebab tumbuhnya madrasah adalah karena masjid saat itu telah penuh dengan tempat belajar, dengan aktivitas-aktivitas yang begitu padatnya, sehingga jika masjid dijadikan satu-satunya tempat untuk belajar, maka ditakutkan akan mengganggu ruang ibadah yang dilakukan masjid atau kegiatan-kegiatan yang lain. Itulah sebabnya kemudian dibangunlah sebuah madrasah. Kemudian yang ketiga, pengertian masyarakat. Masyarakat kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata musyarakah. Musyarakah itu perkumpulan. Itulah kenapa masyarakat disebut dengan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Contoh, Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawab sebagai anggota masyarakatnya. Kenapa? Karena dia merupakan bagian yang integral, sehingga harus tunduk pada norma yang berlaku. Jenenge masyarakat, namanya saja masyarakat, maka harus terikat dengan aturan agar musyarakah atau perkumpulan ini tetap berlangsung dengan komunikasi yang efektif. Itulah kenapa setiap masyarakat pada tataran entah itu dusun, desa atau yang lain pasti mempunyai norma, aturan-aturan tertentu. Lah terus bagaimana, apa sebenarnya kaitan antara masyarakat dengan pendidikan? Nah, masyarakat dengan pendidikan setidaknya mempunyai keterikatan ya tiga segi lah. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, diakui ataupun tidak, karena pendidikan itu unsur pokoknya kan ada guru, ada murid, ada kurikulum, materi yang mau diajarkan. Karena guru dan murid itu manusia, ketika berkumpul menjadi satu, maka itulah yang disebut masyarakat. Maka penyelenggara pendidikan itu bukan guru, bukan siswa, tapi masyarakat secara umum. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Fungsi edukatif. Belajar nggak hanya di tempat sekolah, di madrasah, tapi di luar pun adalah madrasah. Dan yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Karena masyarakat pun harus ikut andil dalam menyukseskan pembelajaran, baik di pesantren maupun di madrasah. Manajemen hubungan madrasah dan pesantren dengan masyarakat. Setidaknya antara madrasah atau pesantren dengan masyarakat harus mempunyai komitmen. Yang pertama, memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Tanpa komitmen ini, pesantren maupun madrasah yang unggul ataupun apa tidak bisa mencetak kader-kader bangsa yang baik. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Ekonomi juga harus dipikirkan, tergantung tingkat masyarakat yang ada.